Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Cerita Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Dini hari di kaki Gunung Ciremai, sekelompok pendaki memulai perjalanan mereka. Hawa dingin menusuk kulit, tapi semangat mereka tetap tinggi. Mereka adalah Anto, Dedi, Ika, dan Sari, sekelompok sahabat yang sudah sering mendaki bersama. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Mereka mendengar cerita tentang pasar hantu dari penduduk setempat. Pasar hantu itu cuma mitos, kata Anto, pemimpin kelompok yang terkenal skeptis. Kita akan buktikan itu. Mereka mendaki dengan hati-hati, mengikuti jejak yang semakin samar seiring bertambahnya ketinggian. Malam mulai jatuh, dan mereka memutuskan untuk berkemah di dekat sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon besar. Saat tengah malam, suara aneh mulai terdengar dari hutan. Ika yang terjaga mendengar suara gemerincing seperti bel dan tawa halus yang menggema. Dengan penasaran, dia membangunkan yang lain. "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Ika dengan wajah ketakutan. "Suara apa?" tanya Dedi dengan nada malas, setengah terjaga. "Mungkin hanya angin," kata Sari sambil menggeliat, mencoba kembali tidur. Namun Anto mendengarnya juga. Mereka memutuskan untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Dengan membawa senter, mereka menyusuri hutan menuju arah suara. Di tengah kegelapan, mereka menemukan pemandangan yang tak terduga, sebuah pasar yang ramai. Orang-orang dengan pakaian zaman dulu berlalu lalang, bertransaksi di bawah sinar bulan. "Mungkinkah ini pasar hantu?" bisik Ika ketakutan. Pasar itu tampak nyata, tapi ada sesuatu yang sangat aneh. Para penjual dan pembeli seolah-olah tidak menyadari kehadiran mereka. Masing-masing tampak sibuk dengan urusan mereka, tanpa memperhatikan sekelompok pendaki yang tercengang di tengah mereka. Sari, yang paling sensitif terhadap hal gaib, merasakan getaran aneh di udara. "Ini tidak mungkin nyata," bisiknya. "Kita harus pergi dari sini." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, seorang wanita tua dengan mata cekung dan senyum aneh mendekati mereka. "Kalian tersesat?" tanyanya dengan suara serak. Anto mencoba menjawab, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Wanita tua itu tertawa pelan, lalu memandang mereka satu persatu. "Hati-hati anak-anak, pasar ini bukan untuk kalian." Mereka merasa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dedi menarik tangan Sari, mencoba menjauh dari wanita itu, tapi langkah mereka terasa berat. Rasanya seperti kaki mereka terjebak di tanah. "Apa yang harus kita lakukan?" bisik Ika dengan suara gemetar. "Kita harus tetap tenang," jawab Anto, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. "Ikuti aku." Dengan susah payah, mereka bergerak menjauh dari pasar. Tapi setiap kali mereka merasa sudah jauh, suara pasar itu semakin keras. Seolah-olah mereka berjalan di tempat. Dan kabut tebal mulai menyelimuti hutan. Cahaya dari pasar mulai memudar, tapi suara-suara aneh masih terdengar. Dedi tiba-tiba merasakan ada yang menarik punggungnya. Ketika dia menoleh, dia melihat bayangan gelap bergerak cepat di antara pepohonan. "Kita diikuti," katanya dengan suara serak. Mereka mempercepat langkah, tapi bayangan itu semakin mendekat. Tiba-tiba, mereka menemukan diri mereka di tengah-tengah lingkaran pepohonan yang mengelilingi sebuah altar tua. Di atas altar itu, ada patung wanita dengan mata tertutup dan tangan terentang. Sari merasa seperti mengenali patung itu. "Ini Dewi Sri," bisiknya. "Dia penjaga ladang dan keberuntungan." Namun, patung itu tampak berbeda dari yang biasa dia lihat. Ada sesuatu yang menyeramkan dalam senyum patung itu, seolah-olah dia menyimpan rahasia gelap. "Apakah ini ada hubungannya dengan pasar tadi?" tanya Ika, suaranya nyaris tak terdengar. "Tidak ada pilihan lain," kata Anto. "Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini." Mereka mulai mencari petunjuk di sekitar altar, tapi hutan tampak semakin hidup dengan suara-suara dan bayangan yang bergerak. Mereka merasakan ada yang mengawasi, tapi tidak ada yang bisa mereka lihat. Langit mulai terang ketika mereka akhirnya menemukan jalan keluar dari lingkaran pepohonan. Mereka kembali ke jalur pendakian, tapi suasana hutan masih mencekam. Setiap langkah terasa berat,
dan bayangan pasar hantu terus menghantui pikiran mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara lonceng lagi. Kali ini lebih keras dan jelas. Suara itu datang dari arah depan, memaksa mereka untuk bergerak maju. Ini pasti jalan keluarnya, kata Dedi penuh harap. Namun, saat mereka mendekati gerbang itu, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Di balik gerbang, ada pemandangan pasar hantu yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih jelas dan nyata. Para hantu tampak menatap mereka dengan tatapan kosong. Sekali lagi, bisik Sari, kita kembali ke tempat yang sama. Wanita tua yang mereka temui sebelumnya muncul di depan mereka tersenyum lebar. Kalian pikir bisa kabur? Tanyanya dengan nada mengejek. Anto mencoba berbicara, tapi lagi-lagi suaranya tertahan. Wanita tua itu mendekat, memegang tangannya erat. Ini pasar milik kami. Kalian harus bermain sesuai aturan kami. Ketegangan meningkat saat wanita tua itu membawa mereka kembali ke pasar. Kali ini, mereka merasakan sentuhan dingin dari setiap hantu yang mereka lewati. Mereka tidak lagi terlihat seperti bayangan. Mereka tampak hidup, dengan mata yang menatap tajam. Di tengah pasar, wanita tua itu membawa mereka ke sebuah meja panjang yang penuh dengan makanan dan minuman. Silakan makan, katanya. Ini bagian dari ritualnya. Tidak ada yang berani menyentuh makanan itu, tapi wanita tua itu memaksa mereka. Kalian harus makan, atau kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Dengan enggan, mereka mengambil sepotong makanan. Rasanya aneh seperti mencicipi abu. Namun, segera setelah mereka menelan, mereka merasakan kehangatan yang aneh menyelimuti tubuh mereka. Ini adalah perjanjian, kata wanita tua itu. Kalian sekarang terikat dengan pasar ini. Jika ingin keluar, kalian harus menemukan benda yang hilang. Benda apa? Tanya Anto. Suaranya akhirnya kembali. Wanita tua itu tersenyum misterius. Sebuah kalung perak dengan liontin bulan. Hanya itu yang bisa membebaskan kalian. Mereka berpandangan satu sama lain, merasa putus asa tapi tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, mereka mulai mencari kalung tersebut, berharap ini bukan akhir dari petualangan mereka di pasar hantu Gunung Ciremai. Malam semakin dalam dan hawa dingin menyelimuti pasar yang penuh misteri. Anto, Dedi, Ika, dan Sari menyusuri setiap sudut pasar, mencari kalung perak yang dijelaskan wanita tua itu. Hantu-hantu terus mengawasi mereka, tetapi tidak ada yang menghalangi pencarian mereka. Di sebuah sudut pasar, Sari melihat sebuah kios kecil dengan barang-barang antik. Di antara tumpukan barang itu, dia melihat sesuatu yang berkilauan. Lihat, mungkin itu kalungnya, serunya. Mereka bergegas menuju kios tersebut, tetapi seorang pria tua yang menjaga kios itu menghalangi mereka. Apa yang kalian cari? Tanyanya dengan suara serak. Kami mencari kalung perak dengan liontin bulan, jawab Anto tegas. Pria tua itu tersenyum samar. Kalung itu tidak mudah didapatkan. Kalian harus membayar dengan sesuatu yang berharga. Apa yang kau inginkan? Tanya Dedi. Kenangan, jawab pria tua itu singkat. Berikan kenangan terindah kalian, dan kalung itu akan menjadi milik kalian. Mereka terdiam sejenak, menyadari beratnya permintaan itu. Namun tanpa kenangan itu, mereka tidak bisa keluar dari pasar ini. Anto menjadi yang pertama mengorbankan kenangannya. Dia memejamkan mata dan teringat saat pertama kali mendaki gunung bersama ayahnya. Itu adalah kenangan yang sangat berharga baginya. Pria tua itu menaruh tangannya di kepala Anto, dan sekejap kemudian kenangan itu menghilang dari pikirannya. Satu lagi, kata pria tua itu, menatap yang lainnya. Ika menggigit bibirnya, tetapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Kenangan tentang ulang tahunnya yang ke-16 saat seluruh keluarganya berkumpul menjadi pengorbanannya. Dengan enggan, dia menyerahkannya kepada pria tua itu. Setelah Dedi dan Sari menyerahkan kenangan terindah mereka, pria tua itu mengangguk puas. Sekarang kalung itu milik kalian, katanya sambil menyerahkan kalung perak dengan liontin bulan yang berkilau. Dengan kalung itu di tangan, mereka segera kembali ke wanita tua yang pertama kali menemui mereka. Dia melihat kalung itu dan tersenyum lebar. Kalian berhasil, katanya. Sekarang ikuti aku. Wanita tua itu membawa mereka ke sebuah gerbang yang terletak di ujung pasar.
Gerbang itu tampak tua dan berlumut, namun sinar bulan membuatnya terlihat magis. Dia mengangkat kalung itu tinggi-tinggi, dan pintu gerbang mulai terbuka perlahan. "Ini jalan keluar kalian," katanya. "Namun, ingatlah bahwa kalian telah meninggalkan sebagian dari diri kalian di sini. Jangan pernah kembali." Dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut, mereka melewati gerbang tersebut. Begitu mereka keluar, mereka merasakan hawa dingin pasar menghilang, digantikan oleh kesegaran hutan Gunung Ciremai. Mereka kembali ke jalur pendakian yang familiar, tapi perasaan aneh masih menyelimuti mereka. Kenangan yang hilang meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi. Namun, mereka bersyukur telah berhasil keluar dari pasar hantu itu. Saat matahari terbit, mereka mencapai titik awal pendakian. Penduduk setempat yang melihat mereka kembali terlihat terkejut. "Kalian dari mana saja?" tanya seorang pria tua. "Kami sudah mengira kalian hilang." Anto hanya tersenyum lelah. "Kami menemukan pasar hantu itu," katanya. Pria tua itu mengangguk mengerti. Pasar itu memang ada, tapi jarang ada yang bisa keluar dengan selamat. Kalian sangat beruntung. Dengan perasaan lega, mereka kembali ke rumah masing-masing, berjanji untuk tidak pernah kembali ke Gunung Ciremai lagi. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam pada mereka, mengingatkan mereka akan bahaya yang tersembunyi di balik mitos dan legenda. Beberapa bulan kemudian, mereka berkumpul kembali untuk mengenang perjalanan itu. Meskipun kenangan yang mereka korbankan tidak akan pernah kembali, mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Perjalanan ke pasar hantu Gunung Ciremai telah mengubah mereka selamanya. "Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah kita lupakan," kata Ika. "Dan kita telah belajar untuk menghargai setiap momen," tambah Sari. Mereka sepakat untuk melanjutkan petualangan mereka, tetapi dengan lebih berhati-hati dan menghormati legenda yang ada. Pasar hantu Gunung Ciremai tetap menjadi bagian dari sejarah mereka, sebuah kisah yang akan mereka ceritakan kepada generasi mendatang. Dengan begitu, berakhirlah petualangan mereka di Pasar Hantu Gunung Ciremai, sebuah cerita horor yang menjadi pengingat akan misteri dan keajaiban yang tersembunyi di dunia ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.